kejawi angsal pitulunge Allah, kejawi angsal pitulunge Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Boten wonten daya lan kekiatan kejawi angsal pitulunge Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya masih ingat benar bahwa pesan beliau adalah amalkan kalimat ini. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim dalam sehari semalam 100 kali. Alhamdulillah dengan keikhlasan dan kepatuhan kita kepada seorang guru membawakan barokah yang sangat kami rasakan hingga sekarang. Karena itu saya sangat berterima kasih kepada beliau dan semoga senantiasa beliau diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, baiklah kita akan melanjutkan untuk tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah juz 1 ayat 92. Di sini akan menerangkan penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan lambang bagi kecenderungan mereka kepada benda. Sub ini menerangkan penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan lambang bagi kecenderungan mereka kepada benda. Disebutkan ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Saya ulangi. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Laqad ja'akum Musa bil bayyinati summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Artinya, sesungguhnya Musa telah datang kepadamu. Laqad ja'akum Musa. Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu. Bil bayyinati summa takhadtumul ijla min ba'dihi. Dengan membawa bukti-bukti kebenaran atau mukjizat. Kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah bepergiannya. Wa antum zalimun, sebenarnya kamu adalah orang yang zalim. Saya ulangi. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran mukjizat. Kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sembahan sesudah kepergiannya. Dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Di sini ada keterangan sesudah kepergiannya, maksudnya adalah kepergian Nabi Musa alaihissalam ke Bukit Tur yang terletak di Sinai sesudah didatangkan kepadanya mukjizat-mukjizat.
Saya ulangi lagi. Maksud dari kepergiannya, sesudah kepergiannya, maksudnya adalah kepergian Nabi Musa alaihissalam ke Bukit Tur yang terletak di Sinai sesudah didatangkan kepadanya mukjizat-mukjizat. Dalam ayat ini diterangkan, sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran di dalam mukjizat itu. Kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sesembahan. Mereka masih tetap menganggap anak sapi sebagai sesembahan sesudah kepergiannya Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang yang berbalik seperti itu sebenarnya adalah mereka termasuk orang-orang yang zalim. Bagaimana kondisi kelanjutan dari ayat ini? Orang itu menjadi orang yang zalim. Kenapa? Karena berpaling dari mukjizat-mukjizat Allah sehingga menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Orang-orang yang seperti inilah sebenarnya termasuk orang-orang yang zalim. Kita lanjutkan, ini berangkai dengan ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa usribu fi qulubihimul ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Kita ulangi. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina. Ini fawqakumut tur, kami angkat bukit Tursina. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Lagi. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu seraya kami berfirman. Seraya kami berfirman, khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u. Peganglah teguh-teguh apa yang ada. Peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Qalu sami'na wa asayna wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi tidak mentaati. Kami mendengarkan tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Qul bi'sa ma ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat. Ini maksudnya adalah, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu seraya kami berfirman. Peganglah teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Maka menjawab, kami mendengarkan tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu
kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat. Di sini ada keterangan amat jahat. Yang dimaksud dengan amat jahat adalah perbuatan jahat yang mereka kerjakan ialah yaitu menyembah anak sapi, membunuh nabi-nabi, dan melanggar janji. Nah, ini merupakan perbuatan yang ada kaitannya di atas, yaitu termasuk orang-orang yang zalim. Berpaling dari apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang beriman. Bagaimana kita akan beriman kepada Allah kalau kita tetap menganggap sesembahan kita adalah anak-anak sapi? Perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat ini. Kita akan telaah, katakanlah amat jahat. Yaitu tadi amat jahat maksudnya adalah bila mengerjakan menyembah anak sapi, membunuh nabi-nabi, perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika betul kamu beriman kepada Taurat. Sesungguhnya kitab-kitab dari Allah adalah menunjukkan, mengarahkan kita untuk beriman kepada Allah. Namun jika kita berpaling dari perintah-perintah Allah adalah termasuk orang-orang yang zalim. Masya Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tanpa berkurang sedikit pun. Tiada daya dan upaya, tidak ada kekuatan apapun, tidak ada kemampuan apapun, semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sampaikan di depan, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Bagaimana kalau kita menganggap kebenaran itu melaksanakan sesembahan kepada anak sapi, membunuh nabi-nabi? Masya Allah. Sungguh itu tidak benar. Sungguh itu merupakan perbuatan yang zalim dan tidak boleh dilakukan oleh kita semua orang-orang yang beriman. Maka akan beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami mohon, kami menyembah, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah dan menyembah juga hanya kepada Allah, dan tidak ada benda yang lain atau tidak ada hewan yang lain atau tidak ada apapun pepadan, tidak ada apapun yang bisa memadai atau menjadi pepadan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu satu yang pantas kita sembah. Sekali lagi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Pemirsa, ngaji bareng yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan untuk ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi wa tamannawul mauta in kuntum syadiqin. Ayat 94 surat Al-Baqarah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi wa tamannawul mauta in kuntum syadiqin. Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat itu surga, katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat itu surga,
itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu jika kamu memang benar. Mari kita lihat bagaimana maksud dari ayat ini. Qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nasi wa tamannawul mauta in kuntum syadiqin. Katakanlah jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat itu surga. Katakanlah jika kamu menganggap kampung akhirat itu surga, itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain. Jadi merasa kampung akhirat itu hanya untukmu, bukan untuk orang lain. Maka inginilah kematianmu. Jadi inginilah kematianmu, inginilah maksudnya, maksud dari inginilah maksudnya, mintalah agar kamu dimatikan sekarang saja. Astagfirullahaladzim nih. Jika memang kamu menganggap kampung akhirat itu surga dan khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah maksudnya, inginilah kematianmu, maka mintalah kepada Allah agar dimatikan sekarang juga. Ini keterangan dari inginilah. Jika kamu memang benar, jika memang yang dianggap mereka itu benar. Sekali lagi, di ayat ini masih dalam peringatan. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahil khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum syadiqin. Katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat surga itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginilah. Yang dimaksud inginilah adalah mintalah agar kamu dimatikan sekarang juga. Inginilah kematianmu jika kamu memang benar. Kita lihat ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walan yatamannawhu abadan bima qadamat aydihim. Wallahu alimun bidzalimin. Ini kita lihat satu ayat lagi. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu. Ini masih berangkai dari ayat 94. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini, tidak akan mau meminta untuk dimatikan sekarang juga. Mereka orang-orang yang zalim maksudnya. Yaitu bangsa Yahudi maksudnya. Katakanlah, tadi ayat yang atas ada kata, inginilah kematianmu atau mohon agar dimatikan sekarang juga. Ini kaitannya dengan ayat 95. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya. Karena kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya. Wallahu alimum bidzalimin. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang aniaya. Jadi di ayat 94 tadi dengan 95 saling berkaitan. Yang atas, jika kamu menganggap yang 94 maksudnya, bukan yang atas. Dari makna 94, katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kampung akhirat surga itu khusus untukmu di sisi Allah, hanya untuk orang-orang
sebangsanya Yahudi, bukan untuk orang lain, maka inginilah kematianmu. Mintalah kamu dimatikan sekarang oleh Allah SWT. Jika kamu memang benar. Tapi ternyata di ayat 95 dijelaskan, dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya. Karena, kenapa? Karena wallahu, karena ngalimum bidzalimin, karena kesalahan yang telah diperbuat di tangan mereka sendiri. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui siapa yang mereka yang aniaya. Niki wa ayyatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya. Kenapa? Karena kesalahan yang telah diperbuat oleh mereka sendiri. Di sini jelas sekali, wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selama-lamanya karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka sendiri. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui segala apa yang aniaya. Pemirsa ngaji bareng yang dirahmati Allah, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang zalim. Mari kita jaga keimanan kita, beriman kepada Allah yang seutuhnya. Itu akan menambah ketauhidan kita. Akan menguatkan bahwa Allah yang pantas kita sembah dan tidak ada yang lainnya. Di situ kita akan merasa bahwa tidak ada di alam semesta ini. Kita akan mengingat Allah sepenuh hati. Mengingat Allah bahwa kita hanya menyembah kepada Allah. Tidak ada pepadan yang lain. Tidak ada yang menyamai yang lain. Itu akan menumbuhkan pada batiniah kita, hati kita, untuk menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan menjadikan diri kita menjadi orang yang zalim. Pemirsa ngaji bareng yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu ayat 96. Wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayah wa minal ladina asyraku ayawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ayyu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Kita lihat ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayat. Wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ayyu ammar. Wallahu basyirum bima ya'malun. Nih. Dan sesungguhnya kamu akan mendapati mereka wala tajidannahum akhrasan nasi, manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia. Ngala nasi wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayat wa minal ladina asraku yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfa sanah. Bahkan lebih loba lagi
dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Oh, loba. Loba itu istilahnya loba itu ingin diberi umur 1000 tahun. Saya ulangi, alhamdulillah ini cuaca hujan. Semoga menjadi barokah untuk kita semua, diberikan air hujan yang barokah. Saya ulangi lagi, dan sesungguhnya kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur alfasana. Diberi umur panjang 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Saya ulangi lagi. Nih. Wala tajiddannahum ahrasun nasi ala hayat. Dan sungguh kamu telah mendapati mereka manusia yang paling loba. Manusia yang paling loba. Wa minal ladina asyraku ayyawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Bahkan manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba dari orang-orang musyrik. Alladzina asyraku yuwaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Manusia yang paling loba kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba dari orang-orang musyrik. Di sini lau yu'ammaru alfasana, ingin hidup 1000 tahun. Masing-masing mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Ahaduhum lau yu'ammaru alfasana. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu'ammaru. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan diri dari siksa. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Masya Allah. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ayyu'ammaru. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sungguh, apa saja yang kita kerjakan, Allah Maha mengetahui. Itu penjelasan dari ayat 96, dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba, bahkan paling loba kepada kehidupan dunia, bahkan loba dari orang-orang musyrik. Masya Allah. Orang musyrik saja kita sudah tidak boleh, apalagi melebihi dari orang-orang musyrik. Astagfirullahaladzim. Semoga kita terjaga dari perihal yang seperti ini. Dan juga masing-masing mereka itu ingin diberi umur yang panjang. 1000 tahun lagi
Bahkan di dalam umur itu bukan keberkahan yang didapat, tapi naudzubillah summa naudzubillah. Di situ hanya akan mendapatkan hal-hal yang menjauhkan perilaku-perilaku kebaikan, akan mendapatkan untuk diri mereka adalah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Inilah beberapa dari penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan lambang bagi kecenderungan mereka kepada benda. Kecenderungan mereka kepada benda berarti menduakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah, namun menjadikan yang lain sebagai sesembahan. Sungguh orang-orang seperti ini kita semoga dijauhkan dan tidak boleh meniru dari perilaku orang-orang Yahudi yang tersebut di atas. Dari ayat 92 hingga 96 hingga 96, di situ bisa kita ambil kesimpulan sesungguhnya hanya Allah yang pantas kita sembah, dan jauhkanlah kita dari kemusyrikan, dan jangan pernah kita mengharap hidup 1000 tahun yang hanya akan menambah kesalahan-kesalahan kepada diri kita dan menjauhkan dari perilaku yang baik, tapi berikanlah umur yang panjang, tapi umur yang barokah. Umur yang panjang untuk kita semua. Semoga yang mendengarkan live ini diberikan umur yang panjang, tapi bukan untuk berbuat kesalahan, tapi umur yang panjang untuk berbuat kebenaran. Umur yang panjang mendapatkan barokah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tepatlah harus kita tanamkan kepada diri kita, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru kami, beliau Romo Kiai Haji Sobirin Samsuri dari Condong Rawalo Banyumas. Beliau telah mewasilahkan kepada saya, bacalah kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sekurang-kurangnya 100 kali dalam satu hari, satu malam. Baiklah, pemirsa yang dirahmati Allah, ngaji bareng pada kesempatan ini, sebelum kita akhiri dari pembacaan ayat 92 sampai 96, mudah-mudahan ada yang bisa kita ambil hikmahnya dari beberapa kesimpulan yang kami sampaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Untuk mengakhiri, mari kita bersama-sama, semoga kita menjadikan orang-orang yang istiqomah dalam ibadah, menjadikan orang yang istiqomah dalam bermujahadah, dan diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang peja husnul khatimah. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang peja husnul khatimah. Amin, 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 amin.
Ya Allah Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan sebelum kita beranjak selesai pada pembahasan ini. Mari kita bersama-sama mendoakan semoga yang mendengarkan live saya ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla mautina. Allahumma hawin alaina fi sakaratil mautina wa najata minan nar wal afa indal hisab. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa anak cucu kami dan dzurriyyah kami ya Allah. Ya Allah berilah kami kesehatan. Bila di antara kami ada yang sakit ya Allah, angkatlah penyakit kami. Bila di antara kami ada yang banyak permasalahan, angkatlah permasalahan kami. Hilangkanlah kesulitan kami. Ya Allah, bahagiakan kami dalam situasi dan kondisi apapun. Ya Allah, berikanlah kepada guru kami, beliau Romo Kiai Haji Sobirin Samsuri, Condong Rawalu Banyumas. Berikanlah beliau kesehatan, kesuksesan, keberkahan, dan semoga selalu menjangkung pangestu kepada kami dalam channel kami yaitu Ngaji Bareng Tafsir Al-Quran. Semoga mendapatkan keberkahan untuk kami, untuk kita semua, untuk teman-teman kami, untuk sahabat-sahabat kami. Sekali lagi, kami mohon pangestu kepada beliau, Romo Kiai Haji Sobirin Samsuri, dari Rawalu Condong Banyumas. Semoga beliau selalu memberkahi kepada kami, kepada murid-murid kami, kepada semua sahabat dan teman-teman kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.